Sebelum Majapahit dikenal luas, sebelum Sriwijaya menjadi kekuatan maritim besar. Bahkan sebelum Tarumanagara sering disebut sebagai kerajaan awal di Jawa Barat. Ada satu nama yang terdengar seperti bayangan dari masa yang sangat tua, Salakanagara. Dalam beberapa cerita, Salakanagara disebut sebagai kerajaan yang berdiri di bagian barat Pulau Jawa sekitar abad kedua Masehi. Ada yang menyebutnya sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Ada juga yang menyebutnya sebagai cikal bakal sejarah politik awal di tanah Sunda. Namanya sendiri terdengar indah. Salaka sering dimaknai sebagai perak. Nagara berarti negara atau wilayah kekuasaan. Maka Salakanagara sering diterjemahkan secara populer sebagai negeri perak. Bayangkan sebuah kerajaan pesisir di ujung barat Jawa. Kapal-kapal dagang datang dari jauh. Ada pedagang dari India. Ada jalur laut menuju wilayah Asia lainnya. Ada masyarakat lokal yang hidup di antara sungai, pantai, hutan, dan pelabuhan kecil. Dari gambaran seperti itulah kisah Salakanagara hidup. Dalam versi naskah, kerajaan ini dikaitkan dengan tokoh bernama Dewa Warman. Ia digambarkan sebagai tokoh dari luar Nusantara yang datang ke wilayah barat Jawa, lalu menikah dengan putri dari tokoh lokal bernama Aki Tirem. Dari pertemuan dunia luar dan masyarakat lokal itu, lahirlah cerita tentang sebuah kerajaan awal. Cerita ini terasa sangat kuat, karena ia memberi kita bayangan bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia internasional sejak sangat lama. Bukan hanya sebagai pulau-pulau terpencil, bukan hanya sebagai wilayah yang menunggu pengaruh datang, tapi sebagai bagian dari jaringan dagang, budaya, dan politik Asia kuno. Namun, disinilah misterinya dimulai. Kalau Salakanagara begitu tua dan begitu penting, kenapa jejaknya tidak sejelas kerajaan lain? Kenapa kita tidak punya prasasti kuat seperti Yupa di Kutai? Kenapa tidak ada bukti arkeologis yang langsung dan jelas seperti pada beberapa kerajaan kuno lainnya? Kenapa kisahnya lebih banyak hidup dalam naskah dan tradisi, bukan dalam bukti fisik yang mudah diverifikasi? Inilah alasan Salakanagara menarik. Ia berada di antara sejarah dan teka-teki. Bagi sebagian orang, Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang terlupakan. Bagi sebagian peneliti, Salakanagara masih harus dibuktikan dengan sumber yang lebih kuat. Bagi masyarakat lokal, kisah ini tetap menjadi bagian dari identitas dan ingatan tentang masa lalu. Jadi, video ini bukan akan berkata, Salakanagara pasti kerajaan pertama. Dan juga bukan akan berkata, Salakanagara hanya dongeng. Yang akan kita lakukan adalah membuka lapisannya satu persatu. Apa yang dikatakan naskah? Di mana letak kerajaan ini menurut berbagai versi? Kenapa klaimnya sangat menarik? Dan kenapa para sejarawan tetap berhati-hati? Karena dalam sejarah, cerita yang menarik belum tentu salah. Tapi, cerita yang menarik tetap harus diuji. Dan untuk memahami Salakanagara, kita harus mulai dari sumber yang paling sering disebut, Naskah Wangsakerta. Kisah Salakanagara paling sering dikaitkan dengan Naskah Wangsakerta, terutama bagian yang dikenal sebagai Pustaka Raja-Rajai Bhumi Nusantara. Dalam versi naskah itu, Salakanagara digambarkan sebagai kerajaan awal di bagian barat Pulau Jawa. Ada daftar raja, ada nama Dewa Warman, ada cerita tentang pusat pemerintahan, ada hubungan dengan wilayah lain, bahkan ada narasi yang menghubungkannya dengan kerajaan-kerajaan setelahnya. Di atas kertas, kisahnya terlihat lengkap. Tapi justru karena terlalu lengkap, para peneliti berhati-hati. Naskah Wangsakerta bukan sumber sezaman dari abad kedua. Ia adalah naskah yang jauh lebih muda dibanding periode yang dikisahkan. Dan dalam kajian sejarah, jarak waktu antara peristiwa dan sumber sangat penting. Sumber yang ditulis dekat dengan kejadian biasanya lebih kuat. Prasasti sezaman lebih kuat. Catatan asing sezaman lebih kuat. Temuan arkeologis yang bisa diverifikasi lebih kuat. Sedangkan naskah yang ditulis jauh setelah peristiwa tetap berharga, tetapi perlu diuji lebih hati-hati. Inilah alasan utama kenapa Salakanagara menjadi polemik. Bukan karena ceritanya tidak menarik, justru karena ceritanya sangat menarik.
Masalahnya adalah, apakah cerita itu bisa dibuktikan secara historis? Ada beberapa lokasi yang sering dikaitkan dengan pusat Salakanagara. Versi pertama menyebut wilayah Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Dalam versi ini, pusat kerajaan disebut Rajatapura, dan wilayah Barat Jawa dianggap sebagai panggung utama Salakanagara. Versi kedua mengarah ke Condet, Jakarta Timur. Ini dikaitkan dengan jalur dagang dan kedekatan dengan kawasan pelabuhan penting di wilayah Sunda Kelapa pada masa berikutnya. Versi ketiga, menghubungkannya dengan lereng Gunung Salak di Bogor. Nama Salaka sering dikaitkan secara populer dengan nuansa perak atau kilau, lalu dihubungkan dengan Gunung Salak. 3 lokasi, 3 kemungkinan, 3 lapis interpretasi, dan semuanya menunjukkan satu hal. Salakanagara bukan hanya soal satu kerajaan, ia adalah soal bagaimana masyarakat Jawa Barat dan Banten mencoba membaca masa lalu yang sangat tua. Namun, para sejarawan tetap membutuhkan bukti yang lebih kuat. Karena untuk menyebut sebuah kerajaan sebagai kerajaan tertua di Nusantara, bukti yang dibutuhkan tidak bisa hanya berupa cerita belakangan. Harus ada dukungan dari prasasti, artefak, struktur permukiman, catatan sezaman, atau pola arkeologis yang konsisten. Itulah kenapa, dalam banyak pembahasan akademik, Salakanagara sering ditempatkan sebagai hipotesis sejarah, bukan mustahil, tapi belum final. Dan ini sebenarnya membuat kisahnya lebih menarik, karena kita sedang melihat proses sejarah bekerja. Sejarah bukan sekadar menghafal tahun dan nama raja. Sejarah adalah proses mencari, membandingkan, menguji, dan kadang menerima bahwa jawaban belum lengkap. Lalu, kalau buktinya belum kuat, kenapa Salakanagara tetap penting? Karena sebuah kisah tidak harus selesai dibuktikan untuk menjadi penting secara budaya. Kadang, cerita yang diperdebatkan justru membuka pintu untuk penelitian baru. Ia membuat orang bertanya, ia membuat arkeolog mencari, ia membuat masyarakat lokal melihat ulang identitasnya. Ia membuat kita sadar bahwa sejarah Nusantara mungkin masih menyimpan banyak ruang kosong, dan mungkin ruang kosong itulah yang membuat Salakanagara terus hidup. Dalam sejarah Indonesia kuno, beberapa kerajaan memiliki bukti yang lebih kuat. Kutai, misalnya, dikenal melalui prasasti Yupa. Tarumanagara dikenal melalui sejumlah prasasti yang memberi petunjuk tentang raja, wilayah, dan aktivitas politiknya. Bukti seperti ini membuat para sejarawan lebih percaya diri ketika membahas keberadaan kerajaan tersebut. Salakanagara berbeda, ia hadir seperti bayangan di balik kabut. Namanya muncul dalam narasi. Kisahnya lengkap dalam versi tertentu. Tokohnya punya nama. Lokasinya diperdebatkan. Tetapi bukti primernya belum cukup kuat untuk menempatkannya sejajar dengan kerajaan yang sudah didukung prasasti sezaman. Namun, bukan berarti Salakanagara tidak penting. Justru disitulah nilainya. Salakanagara mengingatkan kita bahwa sejarah Nusantara tidak hanya terdiri dari bagian-bagian yang sudah terang. Ada juga ruang-ruang gelap yang masih menunggu cahaya penelitian. Bisa jadi suatu hari ditemukan bukti baru. Mungkin prasasti, mungkin artefak, mungkin situs permukiman, mungkin catatan asing yang lebih jelas, mungkin analisis arkeologi baru yang menghubungkan potongan-potongan kecil menjadi gambaran yang lebih kuat. Kalau itu terjadi, posisi Salakanagara dalam sejarah bisa berubah. Tapi sampai saat itu, cara paling jujur untuk membahas Salakanagara adalah dengan menyebutnya sebagai misteri sejarah, kisah yang dipercaya sebagian orang, dipertanyakan sebagian peneliti, dijaga oleh tradisi lokal, dan masih menunggu bukti yang lebih meyakinkan. Ini bukan kelemahan. Ini justru bagian menarik dari sejarah. Karena sejarah bukan hanya kumpulan kepastian. Sejarah juga kumpulan pertanyaan. Pertanyaan tentang siapa yang pertama membangun struktur politik di Nusantara. Pertanyaan tentang bagaimana jalur dagang India dan Tiongkok memengaruhi wilayah Barat Jawa. Pertanyaan tentang bagaimana masyarakat lokal membentuk kekuasaan sebelum kerajaan besar muncul. Pertanyaan tentang bagaimana naskah, legenda, dan bukti fisik saling bertemu. Salakanagara berada tepat di tengah semua pertanyaan itu.
Ia seperti halaman yang belum selesai dibaca. Kalau kita terlalu cepat menyebutnya fakta mutlak, kita bisa mengabaikan standar sejarah. Tapi kalau kita terlalu cepat membuangnya sebagai dongeng, kita mungkin kehilangan jejak budaya yang berharga. Maka posisi terbaik mungkin adalah terbuka tapi kritis, menghargai cerita, menguji bukti, mendengar tradisi lokal, dan menunggu penelitian yang lebih kuat. Itulah pelajaran terbesar dari Salakanagara, bahwa sejarah Nusantara masih luas. Tidak semua masa lalu sudah selesai dijelaskan. Tidak semua cerita sudah punya prasasti. Dan tidak semua misteri harus dipaksa menjadi jawaban hari ini. Kadang, yang paling penting adalah menjaga pertanyaannya tetap hidup. Jadi menurut kamu, Salakanagara sebaiknya dikenang sebagai apa? Kerajaan pertama Nusantara? Legenda sejarah Jawa Barat? Hipotesis yang masih menunggu bukti? Atau misteri yang justru membuat sejarah Indonesia semakin menarik? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah sejarah, misteri Nusantara, kerajaan kuno, dan fakta unik yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, sejarah paling menarik bukan yang paling terkenal. Kadang, sejarah paling menarik adalah nama yang hampir hilang, tapi masih berbisik dari balik naskah tua.